إنا ما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. Nikah adalah sunnah 255. Sunnah disunatkan ayat nikahu, nikah litaikin bagi orang yang kepingin, ay muhtajin lil wati, artinya yang berhajat untuk wati, bersetubuh. Wa ini istaghala bil ibadah 255, walaupun dia sibuk dengan ibadah. Artinya orang kalau sudah kepingin jima, kepingin bersetubuh, maka dia sunat nikah, walaupun dia sibuk dengan ibadah, walaupun sibuk dengan ngaji. Artinya ibadah tidak menjadi penghalang. Mengaji, mondok, sekolah aslinya tidak menjadi penghalang untuk nikah. Yang penting dia sudah sudah kepingin. Kalau khawatir zina, halaman 297 di dalam i'anah, qad yajibu bi ghairi nadri fima law khafa ala nafsihi al-anab, dan terkadang wajib nikah itu dengan tanpa nazar, fima di dalam sesuatu law khafa, kalau dia khawatir ala nafsihi atas dirinya al-anab, atas zina. Kalau khawatir atas zina maka dia wajib nikah, bukan sunat lagi. Jadi yang sunat apabila dia berkeinginan tapi tidak khawatir akan berzinahan. Kalau khawatir zina maka dia wajib. Na'udzubillahi min dzalik. Seterusnya yang sunat tadi nikah litaikin bagi orang yang kepingin berjima, qadirin yang mampu, ala mu'natin atas biaya tadi min mahrin dari mahar, wa kiswati fasli tamkinin dan pakaian musim tamkin. Mampu membayar mahar, mampu membelikan pakaian musim tamkin. Musim tamkin itu pakaian musim dingin, pakaian musim panas. Maka dia sudah sunat. Yang penting punya mahar, punya biaya pakaian musim panas, musim dingin. Wa nafaqati yaumihi, dan mampu atas menafkah, memberi nafkah yaumihi pada hari tamkin atau hari pernikahan. Mampu, pertama sunat mampu memberi apabila dia sudah sunat nikah apabila dia mampu memberi mahar. Kedua, memberi pakaian musim panas, musim, dan kedua membelanjai pada hari pernikahan. Artinya tidak harus sugih.
sudah mampu mahar, pakaian, nafkah pada hari itu sudah sunnat. Bil akhbar as-sabiti fi sunani waqad awratu jumlatan min hafi kitabi ihkami ahkamin nikah. Jadi sunnatnya hukum nikah adalah bagi orang yang kepingin jima dan dia tidak khawatir zina. Kalau khawatir zina hukumnya wajib, dan dia mampu membayar mahar, pakaian, dan belanja pada hari itu. Kedua, kesunatan tadi walima fihi min hifriddin, walima dan karena sesuatu fihi di dalam akad, di dalam nikah tadi, apa sesuatu min hifriddin dari memelihara agama. Artinya menikah itu kenapa sunat? Karena memelihara agama. Kalau orang tidak nikah, agamanya rusak, dia kurang istiqomah, dan mereka tidak punya anak, akhirnya perjuangan agama putus. Jadi hifziddin. Oleh karena itu yang kawin diantara niatnya memelihara agama, wa baqa'in nasal, dan kekalnya tetapnya keturunan. Sekali lagi, kenapa bagi dia nikah itu sunat? Diantaranya karena memelihara agama, dan kedua mengekalkan keturunan. Coba kita ini kenapa kok ada? Kada perlu sepuh kita menikah, kedua orang tua kita lalu kita ada. Oleh karena itu maka nikah itu sunnat. Wa mata'ik al-ajiz anil mu'annih fal aula lahu tarkuhu. Adapun orang yang kepingin berjima tapi dia tidak mampu membayar biaya, maka yang lebih utama bagi dia tarkuhu, meninggalkan nikah. Kepingin tapi nggak punya biaya, maka dia lebih utama jangan kawin. Mas kawin nggak ada, untuk membeli pakaian nggak ada, untuk nafkah pada hari itu nggak. Walaupun dia kepingin, maka dia utama jangan, kecuali dia khawatir terjumus ke perzinahan. Kenapa? Karena mahar bisa dihutang. Dengan mahar 50.000 rupiah hutangan, benih kontan hutang, sepenting tak zina. Nah, nikah. Jadi dit bisa, hutang bisa. Wa kasru hajatihi bis-shaumi, dan jadi dia lebih utama dengan kawin, dan merusak, melemah hajatnya dengan puasa. Kepingin terus puasa, akhirnya kepingin untuk berjima itu berkurang. Kenapa? Karena puasa bisa melemahkan syahwat. Jadi lemahkan syahwat itu dengan puasa. La bidawa, tidak dengan obat. Tidak dengan obat. Maksudnya tidak dianjurkan melemahkan syahwat dengan obat.
ini obat untuk lemah syahwat, tidak dianjurkan ke dalam. Kafur seperti kafur. Dulu itu diantara jamu melemahkan syahwat ada namanya kafur. Kafur yang wah lemah syahwat. Akan terong, akan terong bubinya melemah syahwat. Jangan kuat apa jangan mengakan terong. Oke. Tidak dianjurkan. Seterusnya bal yatazawwaju wa yatawakkalu ala Allah. Di dalam bahkan dia kawin dan tawakal kepada Allah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah takaffala birizqi lil mutazawwij, menanggung rizki kepada orang yang kawin biqasdil ifaf, dengan maksud al-ifaf, obat. Gak punya mahar, gak punya apa-apa, miskin. Sudah puasa makin kuat syahwatnya, kawin aja karena Allah nanti menjamin itu. Menjamin. Fa in kasaraha bihi, dan apabila dia merusak syahwatnya. Saya enggak kena ngaji. Fa in kasaraha, apabila dia merusak syahwatnya, melemahkan syahwatnya, bihi, dengan obat. Fa in qata asyahwata, maka apabila obat itu memutuskan syahwat bil kulliyah, dengan keseluruhan, harumah, hukumnya haram. Saya kepingin kawin terus, cengkel ngedok dia, kajung terus, abis tak mampu, kecenguk ngutala kapor, ngutala obat pelemah syahwat, sehingga syahwat itu habis dengan total. Ini hukumnya haram, karena membahayakan, karena syahwat itu bagian daripada manusiawi. Jangan dibunuh. Wala tulku biaidikum ilat tahlukah, kamu jangan menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Hilangnya syahwat itu binasa. Haram. Kawin aja sambil berdoa agar supaya tidak berzina, dan sambil berdoa agar secepatnya dapat jodoh. Jangan bunuh itu syahwat, itu anugerah dari Allah Subhanahu. Yang menjadi coba daripada coba, terkadang dengan coba bah nyari seratin abid. Ini contoh. Orang miskin mah nyari yang soki, melarang. Anu kisah lepas ada sebanding, setara lah, setara. Selanjutnya wa illam yaqtu'ha bil kulliyah bal yafturuha kuriha, dan apabila obat itu tidak memutuskan syahwat secara keseluruhan, melainkan melemahkannya, kuriha, dimakruhkan. Jadi makan sesuatu makanan, baik obat atau tidak, yang mengakibatkan lemah syahwat, itu hukumnya makruh. Misalnya rokok, ada rokok yang pakai ISIS tuh, pakai apa? Pentol. Kalau sekiranya memang mengurangi syahwat, itu makruh. Jangan rokok. Bah binin lagi ngangaan. Kakak rokok dok kak. Pujuk sing kekut lera, đấy kan? Makruh. Jangan meminum, memakan obat atau bukan obat yang mengakibatkan lemah syahwat.
wa mislu hadha tafsil yajri fi isti'malil mar'ati syai'an yamna'ul habla fa in kana yaqta'uhu min aslihi haruma wa illa bi an kana yubti'ahu kuriha. Dan perumpamaan ini perincian yajri berlaku fi isti'malil mar'ati di dalam memakainya perempuan syai'an akan sesuatu yamna'ul hablah yang mencegah kehamilan. Fa in kana yaqra'uhu apabila sesuatu itu memutus hamil min asli dari aslinya, maksudnya dari totalitasnya, harumah maka haram. Berobat termasuk KB misalnya yang mengakibatkan tidak punya anak, mengakibatkan mandul, itu hukumnya haram. Wa illa bi angkana yukti'uhu, dan apabila tidak memutuskan kandungan secara total, cuman sekedar menjarangkan, kuriha maka dimakruhkan. Masuk KB kalau cuman untuk menjarangkan anak makruh. Kalau memutuskan anak artinya tidak tidak ngandung sama sekali, itu nanti hukumnya kecuali menjarangkan anak itu karena darurat, maka boleh, bahkan sunat. Misalnya kalau tidak pakai obat ngandung terus, sedangkan anak yang ada masih nyusu, kita misalnya merenjung boleh, maka dia boleh. Atau karena kesehatan, kalau ngandung terus, hamil terus, lahir terus, dia tidak sehat, terlalu capek, maka menjarangkan itu boleh, bahkan hukumnya sunat nikah. Wa fil video wa ikhtalafu fi jawazi tasabbubi fi ilqa'in nutfati ba'da istiqrariha fir rahim. Ulama selisih pendapat di dalam kebolehan mencari sebab di dalam menggugurkan segumpal mani ba'da istiqrariha, setelah berada diam di mani fir rahim, di dalam rahim. Sekarang ada pertanyaan, ada orang hamil tapi hamilnya masih berupa segumpal mani, belum darah, belum daging, belum kemasukan ruh. Apakah boleh digugurkan apa tidak? Maka ulama selisih pendapat. Faqala Abu Ishaq, maka berkata Imam Abu Ibar Al-Maruzi, yajuzu ilqa'un nutfah wal alaqah, boleh menggugurkan segumpal mani dan segumpal darah menurut Abu Ishaq. Di rumah kak, kau macam mengandung kak? Iya lek, kak siap? Tahu tak siap kita kak? Leki dah pun pangkong. Orang yang umur ning 13 lalaki, bayi leki macam pada buang bil aja dek. Dan cewek lagi ini tidak siap, tidak macam aja. Ya ini kan cuman setengah bulan kandungan atau masih berbau berupa segumpal mani atau segumpal darah, maka boleh itu digugurkan, adopsi menurut Abu Ishaq. Nah, bayi tabung. Ustadz Zuhri bertanya kepada Gus Rosid, bagaimana bayi tabung? Nah, bayi tabung itu maksudnya sperma yang bukan
suaminya dimasukkan ke itu hukumnya zina. Bayi tabung memakai sperma orang lain yang bukan suami, maka bayi tabung itu sperma suami apa? Kata Habib rata-rata punya orang. Tidak sama-sama suaminya, Mas Jen. Langsung aja, nggak usah suntikan. Pendeknya yang dinamakan zina adalah memasukkan kepala kemaluan laki-laki di luar nikah. Sekali lagi, yang dinamakan zina ialah memasukkan hasafah. Hasafah itu kepala zakar laki-laki, kepala kemaluan laki-laki di luar nikah. Na'udzubillahi min zalik. Itu hukumnya dan memasukkan mani, air sperma kepada rahim yang bukan istrinya, itu masuk zina. Saya referensinya punya, argumentasinya ada. Maka kata Kiai Zuhri, lalu status anaknya apa? Ya hukumnya anak zina. Na'udzubillahi min zalik. Anak zina itu tidak punya wali, tidak punya ayah. Seandainya anak zina itu kawin dengan orang yang punya mani, dalam kurung ayah-ayahannya itu ya ayahan, itu boleh. Tapi seandainya anak zina itu laki-laki, tidak boleh kawin dengan ibunya, ibu zina tadi. Semoga kita dan keturunan-keturunan kita selamat dari perbuatan zina. Amin Allahumma amin. Jadi Abu Ishaq memperbolehkan menggugurkan kandungan yang masih berupa segumpal darah atau segumpal mani. Seterusnya lemonetaki saya beres kemah di dalam ibu dia. Wa nukila zalik an Abi Hanifah radhiyallahu anhu, dan ditokil zalik kebolehan menggugurkan segumpal mani atau darah tadi dari Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, yakni Imam Hanafi. Wa fil Ihya, dan di dalam kitab Ihya fi mabhasil azal, di dalam membahas azal, ma yadullu ala tahrimihi, sesuatu yang menunjukkan atas keharaman yang tersebut tadi. Wa huwal aujah, dan pendapat itu yang lebih berwajah. Kenapa? Li'annaha ba'da istiqrari ayilatun ila tahallukil muhayya'i linafkhir ruh, karena sesungguhnya itu mani, segumpal mani atau segumpal darah, dan istiqrar, setelah berdiam di dalam rahim, ayilatun ialah berubah ila tahalluk, ke kejadian al-muhayya'i yang dipersiapkan, dinafkhir ruh, untuk ditiupkan ruh. Jadi kata Imam Ghazali tetap haram menggugurkan segumpal mani dan darah. Kenapa? Karena itu memang sudah berupa kandungan yang dipersiapkan oleh Allah untuk dihembuskan ruh ke dalamnya, ya, sudah memasuki proses untuk dijadikan misran misalnya. Pegugur tadi kan benih mani biasa, benih mani biasa itu mani yang sudah
sudah diprosesi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pendapat ini al-aujah, yang lebih berwajah, yang lebih berwajah. Nah, sedikit bicara menggugurkan anak. Menggugurkan anak, kalau si anak itu janin itu sudah kemasukan roh, itu dosanya seperti membunuh. Kenapa? Karena dia sudah makhluk hidup. Kalau sebelum kemasukan roh digugurkan, maka itu dosa biasa, tidak sampai ke kategori dosa membunuh. Nah, sebagai penutup, azal mengeluarkan mani di luar farji istri. Suami istri berjima seksual, tapi begitu mani mau keluar, maka dicabut sehingga air mani keluar di luar farji. Itu bagaimana hukumnya? Di sini ada kekhilafan ulama. Apabila si istri itu status merdeka, bukan orang budak, dan dia tidak mengizini, maka hukumnya makruh. Istrinya bukan budak dan dia tidak mengizini untuk mandinya dikeluar di luar rahim. Bang, jangan bang, jangan di luar bang, di dalam bang, kurang nikmat misalnya, maka hukumnya makruh. Tetapi menurut ulama lain, ini 17 tahun ke atas, atau yang sudah kawin, yang bujang mendengarkan cuman sekedar mengkaji. Al ilmu nurun, nur itu adalah ilmu itu adalah nur. Jadi kita bukan bicara pornografi, porno aksi, tetapi porno fikih gitu. Jadi porno itu ada 2, 3. Porno aksi, pornografi, porno fikih. Maka boleh. Ada sebagian ulama, walaupun istrinya itu merdeka, memberi izin atau tidak, tetap tidak makruh. Kenapa? Karena ada hadis Bukhari Muslim, kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah fabalagha dzalik Nabiullah sallallahu alaihi wasallam falam yanhana. Ada sahabat namanya Abdullah pernah berkata, kami berazal mengeluarkan mani di luar kemaluan istri pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu sampai kepada Rasulullah. Berita bahwa saya mengeluarkan air mani di luar kemaluan istri saya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi falam yanhana, maka beliau tidak melarangnya. Rawahu Muslim. Bahkan azal itu bisa sunat a'zarul azli. Jangan. 1, in kanat fi waladi kufar taharruzan min kufri waladihi. Tadi kayak kitab lain. Keuduran mengeluarkan air mani di luar farji agar supaya tidak ngandung. Pertama, apabila adalah dia di dalam negara kafir, untuk memelihara dari kafir anaknya. Ada kita hidup di negara kafir dan keadaan tidak kondusif, Islam selalu ditekan. Kalau kita punya anak, nanti anak bisa-bisa jadi orang kafir, maka dia boleh mengeluarkan, bahkan dianjurkan mengeluarkan air mani di luar farji. Kedua, ingkanat
maqtu'at amatin tahruzan min irqad walad. Istrinya apa namanya? Istrinya budak. Maka dia boleh. Kenapa? Karena anaknya nanti berstatus budak. Kemudian insyaraf maridatan biwatiha auza damaroduha. Apabila si istri menjadi sakit garing apabila dijima dan dikeluarkan mani di dalam, karena keputihan, karena ada unsur kanker rahim misalnya. Apabila mani dikeluarkan di dalam rahim bisa bahaya, bisa sakit, atau sakit yang ada menjadi lebih lambat untuk sembuh. Nikah. Keempat, idza kanat maridotan in hamalat dha'ufah janinuha. Apabila dia hamil maka kandungannya lemah. Embung memang tak sehat. Penan di anak olian itu. Tapi itu mati kebe boleh. Rembi olian mati. Sampai nyami-nyami pukil ngar-sangar. Orang Madura kalau mati terus biasanya nama yang aneh-aneh itu, Pak. Tupai. Apa tupai? Mun ngarasa apa bahasa itu? Dan sebagainya. Maka dia boleh. Yang kelima, diperbolehkan mengeluarkan mani di rahim fi fasadiz zaman khifa fasadu dzurriyyatiha. Mereka berada di zaman yang rusak, yang khawatir kalau punya keturunan itu menjadi keturunan yang rusak. Tidak ada ulama yang hakiki, tidak ada guru yang hakiki yang mampu bisa murabbir ruh bihaqikotin wa syari'atin. Sudah tidak ada guru yang mempunyai pangkat tarbiyah ruhaniyah dengan hakikat dan ma'rifat. Di samping sudah tidak ada pendidikan, walaupun banyak pendidikan, mutunya semakin tidak meyakinkan. Dia ngaji, dia meleng, dia muntuk, dia pelengar. Anak yang ada sudah jadi preman dan bajingan semua, ditambah lagi. Akhirnya Islam, lingkungan, bangsa dan negara dirusak oleh keturunan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi oleh karena itu sebelum bikin anak, berfikirlah bagaimana anak kita. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Kata Allah, hendaklah mereka takut kalau meninggalkan keturunan yang lemah, yang dikhawatirkan, baik lemah fisik, jiwa raga, terutama lemah iman, lemah rohani. Na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu setiap mau berjima kita berdoa baca Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, kami akan berjima dengan istriku, maka jauhilah syaitan dari kami dan dari keturunan yang akan Engkau berikan kepada kami. Insya Allah anak itu tidak mudah digoda syaitan. Amin Allahumma amin. Begitu sperma mau keluar, baca doa Allahumma ja'al hadza ya Allahumma ja'alil nutfatah hadza nutfatan thayyibatan. Ya Allah, jadikan sperma ini sperma yang bagus ya Allah. Ngerti? Amin Allahumma amin. Kemudian kedua orang tua harus bertakwa, harus soleh, harus tawadhu. Kenapa? Karena maka nafil abna, sifat yang ada di orang tua itu ada di anak.
Makanya kawin dengan istri yang solehah, cari istri yang solehah sebagai Wadainiyah halaman 270. Wadiniyatun, dan perempuan yang kuat agamanya. Wanasabiyatun, dan yang bagus nasabnya. Ai nikahul mar'atid diniyah allati wujidat fiha sifatul adalah aula min nikahil fasiqah. Artinya menikahi perempuan yang kuat agamanya, yang dia di dalamnya ditemukan sifat adalah, bukan fasik, lebih utama daripada menikahi perempuan yang fasik. Jadi jangan cari perempuan yang fasik walaupun cantik, walau biwali nahwi zina, walaupun kefasikan perempuan itu bukan dengan sebab zina. Fasik itu pertama zina, mabuk, apalagi berjudi, banyak ngerasain orang mendeng bini. Ini kan masuk fasik. Kau dengan pakai doa juga, mendeng juga selalu coba kaya dengan miring ke biar ada ketemur ke Allah romanual bersekap ke ada boleh ring juga dengan itu saya kelak ini kan bini fasik. Seyogianya jangan dikawini itu. Apalagi fasik-fasik dengan na'udzubillah min dzalik. Karena ada kata Nabi, fal bidzatiddin, maka hendaklah kamu memilih perempuan dengan orang yang mempunyai sifat agama. Nyari santri, pada santrinya sama-sama santri. Kenapa? Karena sifat yang ada di orang tua, terutama perempuan, itu bakal turun kepada keturunan, ke anak. Kalau ibunya nggak sholat, bapaknya nggak sholat, nanti tumbuh keturunan yang nggak sholat. Ibu bapaknya penjudi, tumbuh pencuri, tumbuh naudzubillah min dzalik, kecuali bertaubat. Kalau bertaubat, insya Allah sifat yang ada tidak akan menurun ke keturunan. Kalau sudah bertaubat. Jadi kemakruhan laki-laki kawin dengan perempuan berzina, perempuan soleh kawin dengan laki-laki berzina, itu apabila tidak bertaubat. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan mesum yang dilarang oleh Allah. Amin Allahumma amin. Wa nasabiyah, dan perempuan yang nasab, yakni ma'rufatul asli wa taibatihi li nasabatiha ilal ulama wa sulaha aula min ghairiha. Kawin dengan perempuan yang diketahui asal usulnya dan bagus atasannya, bagus nasabnya, ilal ulama, sampai ke ulama, wa sulaha, dan orang-orang soleh. Aula, lebih utama daripada orang biasa. Artinya mencari istri keturunan orang soleh minimal. Mencari istri kalau bisa keturunan ulama, orang yang alim, orang soleh. Sunat, hukumnya sunat.
laki abang senang, nak foto senang, keluarga senang. Munyareng bini keturunan treper dari Bambana. Tuh bini nak kakek tahu bini kente ibu lebih kok tidak salpo. Tapi cang goreng kalau dari Bambana lagi. Mun atas sepanuan ke beberapa depanuan. Atas sebelah porak ke beberapa apa? Porak. Yang ring lambung pak lekan tilis abuduk, kan tilis pak le kaber, abuduk kaber. Jadi orang soalnya kiai, laki kiai aja asal langkong nak marahnya cuma badan. Iya, laki becaan kita kerja tak dikira pun duk dinak. Syukur. Maka ring bini nikah hukumnya sunat melamar kepada orang soleh. Biasanya yang melamar kan laki-laki. Tapi demi kesolehan, perempuan masih dianjurkan melamar dirinya, melamar orang lain untuk dirinya. Seperti siapa? Seperti Siti Khadijah, seperti Nabi siapa itu? Nabi ya, yang melamar Nabi Musa lah. Nabi Musa berteduh di pohon, di suatu pohon di desa Madian. Lalu ada cewek dua ingin meminumkan kambingnya, tidak sempat karena antri banyak, lalu ditolong oleh Nabi Musa. Nabi Musa membuka satu batu yang sangat besar, yang ukuran diangkat orang 10-20, tapi dengan sendirinya Nabi Musa blok. Lalu ada sumber, maka kambing-kambing dua cewek tadi diminumkan ke sumur tadi oleh Nabi Musa. Nabi Musa dibawa ke rumahnya, ternyata bapaknya itu seorang nabi. Siapa? Nabi Syuaib. Nabi Syuaib. Lalu diambil menantu oleh Nabi Syuaib. Nabi Syuaib yang melamar Nabi Musa untuk putrinya tadi. Ngateh. Sekali lagi, perempuan dianjurkan melamar laki-laki untuk dirinya kalau demi kesolehan dan keulamaan. Tapi kalau sekiranya perempuan itu mampu mengemban amanat, artinya tidak boleh kawin dengan orang soleh dengan keturunan ulama kalau dia tidak akan amanat. Bahlang ka laki nyari laki kiai kapan oleh tamat kiai mata kiai bagi laki kiai dia dan badan kok bini nele pasang batu ada sini kiai oh bujuk matu bagi kiai kita ngana juga gini makro cala ke Habib pun langka dan bini perempuan boleh, perempuan nun syarifah boleh kawin dengan habaib, boleh. Syarifah tidak boleh kawin dengan orang biasa, sah tapi tidak kufu, tidak kufu. Insya Allah kita kaji tentang kufu kapan-kapan. Jadi nun Arab, perempuan Arab tidak kufu dengan non Arab, apalagi Arab tadi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau laki-laki Arab termasuk keturunan Rasulullah boleh kawin dengan, boleh tadi boleh tapi tidak kufu. Kalau laki-laki Arab kawin dengan non Arab boleh, seperti Habib dari orang Madura misalnya. Aman Bib, murah kawin dengan orang Madura itu murah, 1 juta cukup gitu. Nggak usah Javin, nggak usah gambus, nggak usah apa itu, gratis penyanyi. Bahkan perempuan dapat menentukan kekufuannya.
Perempuan itu kalau gadis ya, itu kan ada istilah wali mujbir. Wali mujbir. Sekedar wali mujbir, wali yang bisa memaksakan putrinya untuk dikawinkan tanpa seizin putri tadi. Itu boleh. Misalnya kita punya anak gadis, saya punya wewenang untuk mengawinkan anak saya tadi tanpa persetujuan si anak tadi. Itu namanya wali mujbir. Wali mujbir hanya dua, orang tua yakni ayah dan kakek. Selain nggak boleh. Wali saudara nggak boleh, wali paman nggak boleh, wali ponakan nggak boleh, apalagi wali sepuh. Mujbir hanya orang tua. Itu pun tidak mutlak, masih ada prosedur, ada aturan main. Di antaranya si laki-laki itu bukan orang coba halaman 330. Halaman 330. Ya nggak apa-apa lah, agak malam sedikit. Kan wala mujbir pas mareh, pak makan, pak dedung. Berapa bro? 300? Hah? 330. Wah, ini kan nih. Wala afifah, dan tidak diwali mujbirkan afifah, perempuan yang bersih jiwanya, wasaniyah, dan yang tinggi nilainya. Afifah, wasaniyah, ghairu mubtadi'ah, dan sunniyah, bukan sunniyah, wasunniyah, perempuan yang bersih jiwanya, wasunniyah, dan ahli sunnah. Min fasiqin, dari laki-laki fasik, wa mubtadi'in, dan laki-laki ahli bid'ah. Artinya wali mujbir tidak boleh memaksakan untuk mengawinkan putrinya dengan laki-laki fasik, laki-laki ahli bid'ah. Kalau si putri tadi orang soleh, orang soleha, kakek biku ibu kawin pun dua nak, enggak ba, kau tak kendem ba, karena bos, karena ganteng. Padahal dia nggak sholat, dia penjudi, narkoba, mak cowok matre mak, mutlak mobil pakai geng kiri kan, bah mulak golongi lu mah, mobil, dah tak tahu siapa haram, tak tahu siapa. Yang mau dikorbankan adalah anaknya sendiri. Naudzubillah min. Atau laki-laki ahli bid'ah, punya aliran sesat. Tasawufnya tasawuf sesat, hakikatnya hakikat sesat, NU-nya NU kejawen, di atas namakan ahli sunnah wal jamaah, padahal ritual-ritual Hinduisme dan Buddhisme itu namanya orang ahli bid'ah, apalagi berbau Syiah, apalagi berbau Ahmadiyah, apalagi berbau Ghafatar. Maka wali mujbir tidak boleh memaksakan anak putri yang solehah untuk kawin dengan orang laki-laki tersebut tadi. Nikah. Rekam. Idza kanat bintuhu musalliyatan lam yasihhu taswijuha ijbarun min tarikis sholati.
li'annahu ghairu kuf'in fala budda fi sihhati tazwijiha ma'ahu min ridaha bihi ba'da bulughiha id min syuruti ijbaril wali ay yakuna zawju kuf'an. Apabila ada putrinya dia musalliyatan orang sholat lam yasihha, maka tidak sah tazwijuha mengawinkan dia ijbarun wali mujibir min tariki sholati, dari laki-laki yang tidak sholat. Bapaknya tidak boleh memaksa anak perempuan yang mengerjakan sholat dengan laki-laki yang tidak sholat. Oleh karena itu, maka untuk bisa terlaksana pernikahan harus seizin anak. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain tentang nikah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'al al-aqd baina Muhammad Ridha wa zawjatihi siapa? Sunaisah aqdan mubarakan, akad nikah yang diberkati ya Allah. Wala taj'al bainahuma firqatan wa firoro, jangan kau jadikan antara keduanya minggat dan berpisah ya Allah. Kekalkan dari dunia sampai ke akhirat dengan penuh berkat. Allahu walif bainahuma kama baina Adam wa Hawa. Ya Allah, rukunkan keduanya sebagaimana Engkau rukunkan Nabi Adam dan Siti Hawa, sebagaimana Engkau rukunkan antara Nabi Yusuf dan Zulaikha, sebagaimana Engkau rukunkan antara Nabi Sulaiman dan Bilqis, sebagaimana Engkau rukunkan antara Sayyidina Muhammad SAW dengan para istri-istri beliau, di antaranya Siti Khadijah. Warzuqhuma dzurriyyatan thayyibatan, berilah keduanya keturunan yang bagus, yang soleh, yang otaknya berisi ilmu-Mu ya Allah, yang hatinya bersih berzikir-Mu ya Allah, sehingga dengan ilmu dan zikir bergerak untuk ibadah, rukuk dan sujud, bergerak untuk menjadi jihad, sehingga keturunannya menjadi kebanggaan bangsa, negara dan agama. Amin Allahumma amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan kami, anugerahilah kami dari istri-istri dan keturunan kami kesenangan hati, dan jadikanlah kami sebagai imam pimpinan bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, anugerahilah kami agar supaya kami bisa bersyukur atas nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami. Wa a'mal sholihan tardah, dan amal soleh yang Kau ridhai ya Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan berilah kebaikan kami yang mengalir ke keturunan kami ya Allah. Wa yustahabu aidon ad-du'a li zawji, dan disunatkan lagi doa untuk
mempelai akibal abdi barakallah. Berapa? Barakallahu laka kuma ma'a bainakuma fi khair. Barakallah wa baraka alaikuma wa jama bainakuma. Barakallah, mudah-mudahan Allah memberi berkah lakuma kepada keduanya, kepada engkau kalian mempelai laki-laki dan perempuan. Wa barakah, dan Allah memberi berkah alaikuma atas engkau berdua mempelai. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan antara kalian fi khair, di dalam kebaikan. Barakallahu lakuma baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafina magafi mazid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa azim sultanik. Subhanaka la nuthi thanana laka anta kama sanada la nasiba lakal hamdu wa tadarda wa lakal hamdu zarada wa lakal hamdu barida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma jamilna bil afiyah wa salamah wa ghirna bit taqwa wal istiqamah wa izna min mujibatin nadam fil hali wal mal lakasami du'a. اللهم لنا ولوالدنا واغفر لنا ولوالدنا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا ولأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. ارزقنا كمال المتابعة الظاهر الباطن في عافية السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا قلب الشفاء يا قلب الشفاء قربة تجلي بكم بأهل الولاية دعواهم بها سبحانك اللهم تحية بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Demikianlah Jam'iyah Kubronya ya Haji Sedat Kawalimah perkawinan kedua mempelai. Saya atas nama Bapak Sudi, atas nama Ibu Sitima sekeluarga, atas nama Bibi Rasu almarhum, terima kasih atas kehadiran para jemaah. Jazakumullah khairan kasiro, dan atas doanya, dan kepada semua saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak yang membantu dalam pelaksanaan pesta mulai tadi sampai besok malam. Semoga sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cuma di Badli tu jangan ibu tuan, saya akan atas nama tuan rumah atas ala kadarnya dipersilahkan ETR. Bismillahirrahmanirrahim. الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي
فؤادي حينما رددت يا رب العباد أشرقت نفسي بنور من فؤادي Seninya kumbang tak seseni istriku, engkaulah sayang permatanya hatiku, engkaulah sayang bernikahannya hidupku. Besarnya ku tak sebesar cintaku padamu. Tempat bertidur dalam kesedihan, kau tempat berteduh dalam keletihan, kau tempat bertidur dalam kesedihan, kau tempat berteduh dalam keletihan. Begitu berartinya istriku bagiku. Manisnya madu tak semanis akhlakku, halusnya sutra tak sehalus budimu. Engkaulah sayang mutiara hidupku, engkaulah sayang permatanya hatiku. Dalam lautan tak sedalam cintaku padamu. Kau tempat bertidur dalam kesedihan, kau tempat berteduh dalam keletihan, kau tempat bertidur dalam kesedihan, kau tempat berteduh dalam keletihan. Begitu berartinya istriku bagiku. Manisnya madu tak semanis akhlakmu, halusnya citra tak sehalus budimu. Engkaulah sayang permatanya hatiku, engkaulah sayang mutiara hidupku. Dalam lautan tak sedalam cintaku padamu.
نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي cerita lama tentang asmara dua manusia menjalin cinta awal bahagia berujung duka terhempas terdampar bahteranya hancurlah sinarlah cita-cita setelah lama masa berpisah ini berjumpa berduka bertatap mata bergetar jiwa terkenang terbayang nostalgia sejuta rasa merasuk jiwa berkecamuk dalam dada kemudian kaku serasa lidah tak mampu untuk berkata namun sinar mata tiada mungkin berdusta seakan-akan membuka semua rahasia cerita lama tentang asmara dua manusia menjalin cinta awal bahagia berujung duka terdampar baterainya hancurlah sinarlah cita-cita setelah lama masa berpisah tiada terduga ini berjumpa bergemuka bertatap mata bergetar tali jiwa terkenang terbayang nostalgia bergetar tali jiwa terkenang terbayang nostalgia bergetar tali jiwa terkenang terbayang
Oke, Baden. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد